Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Kita bertemu kembali. Hari ini saya akan membahas tentang 3 orang. Ada 3 orang yang perlu Anda jaga, Anda perhatikan, Anda pedulikan. Karena ketiga orang ini yang mampu, yang bisa, yang dapat membuat Anda bahagia seumur hidup. Serius, kalau kita jaga hubungan dengan ketiga orang ini, maka kita akan menjadi orang yang bahagia di seumur hidup kita. Siapa saja mereka? Ayo kita ikuti. Teman-teman sekalian, 3 orang yang akan membuat hidup kita bahagia. Membuat kita bahagia seumur hidup kita. Tentu saja kita sangat ingin menjadi orang yang bahagia hidup kita. Tenang hidup kita. Sepanjang hidup kita merasa tenang, kita merasa bahagia. Tentu saja banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup kita ini menjadi bahagia. Salah satunya adalah membina hubungan dengan orang-orang tertentu yang bisa menjamin kebahagiaan hidup kita. Siapakah mereka? Oke, kita mulai. Orang pertama yang harus kita jaga benar hubungan kita dengan mereka adalah orang tua. Orang tua, iya orang tua. Ini nomor 1. Jaga hubungan baik kita dengan orang tua. Tahukah teman-teman, tahukah kita semua bahwa keberadaan kita di dunia ini, kita ada di dunia ini lewat perantaraan kedua orang tua kita. Ya, kita diciptakan oleh Allah lewat kedua orang tua kita. Lewat mereka lah kita ada di dunia ini. Maka kita harus menghargai benar kedua orang ini, dua orang tua kita. Mereka yang menjaga kita dari kecil, memelihara kita dari kecil, memberikan segala kebutuhan kita sejak kecil sampai dengan kita dewasa. Mereka punya kesalahan, punya banyak salah, punya kekurangan dan sebagainya, tapi tetap mereka adalah orang tua kita. Mereka sering marah-marah, mereka mungkin pernah memukul kita, tapi mereka tetap orang tua kita. Kita sering beda pendapat dengan mereka. Kita sering merasa bahwa ini orang tua kok begini kelakuannya, atau begini menurut pendapat kita. Tapi mereka tetaplah orang tua kita yang harus kita hormati. Jadi meskipun kita saat ini mungkin sering berbeda pendapat dengan mereka, tapi kita tetap harus menjaga hubungan baik, tetap menunjukkan sikap respek, hormat, baik dalam perilaku maupun cara kita berbicara. Jangan pernah meninggikan suara kita di depan mereka. Jangan pernah meninggikan suara kita di depan mereka. Meskipun mereka kita anggap menurut pendapat kita bahwa mereka itu gak benar. Tetap hargai mereka. Tetap hargai mereka. Kalau kita hargai mereka, maka kita akan mendapat banyak kebaikan. Tahu nggak saudara-saudara sekalian, bahwa banyak sekali orang yang menderita hidupnya karena mereka punya hubungan yang buruk dengan orang tuanya. Mereka menyakiti hati orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya adalah orang-orang yang baik. Kemudian kita bicara kasar kepada mereka, kita memperlakukan mereka secara tidak pantas, maka orang ini tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya, meskipun dia sudah memiliki segalanya, memiliki kekayaan, memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki popularitas. Mereka tidak akan pernah bahagia hidupnya kalau mereka menyakiti hati orang tuanya, membuat orang tuanya tidak ridho kepada mereka. Hati-hati. Makanya tugas kita adalah membahagiakan mereka, apapun dan bagaimanapun keadaan mereka. Bahagiakan mereka. Bahagiakan mereka, doakan mereka setiap saat. Setiap kita mengingat mereka, doakan mereka.
doakan mereka supaya Allah memberkati mereka, memberkahi hidup mereka di dunia dan di akhirat. Doa kebaikan, berututur dengan baik kita kepada mereka, maka hidup kita sepanjang hidup kita akan bahagia. Meskipun mungkin kita tidak mendapatkan kekayaan, tidak mendapatkan jabatan yang hebat, tidak populer, tapi ingat, hati kita pasti akan tenang, hati kita pasti akan bahagia karena kita membahagiakan orang tua kita. Nomor 1. Kemudian yang kedua, siapa yang harus kita jaga hubungan dengan mereka adalah orang yang membantu kita. Dalam hidup kita ini, kita nggak bisa mengurusi semuanya sendiri. Kita perlu bantuan orang lain. Maka siapapun yang pernah membantu kita, kita harus berbuat baik. Kita harus jaga hubungan baik dengan mereka. Siapa yang sering membantu kita? Yang paling dekat lah. Seorang suami, dia sering dibantu oleh istrinya. Yang membantu adalah istrinya. Bagi seorang istri, yang paling dekat membantu dia adalah suaminya. Ada anak-anak kita, mereka yang selalu membantu kita. Ingat, jangan lihat besar kecilnya bantuannya, tapi bahwa mereka pernah membantu kita, sering membantu kita, maka kita harus membalas kebaikan mereka. Di luar sana, kita sering bertemu dengan orang-orang yang membantu kita, memudahkan urusan kita. Kita ke pom bensin, tiba-tiba si mbasnya ngisiin bensin di mobil kita atau di kendaraan kita, di motor kita. Dia membantu kita, maka kita harus berbuat baik kepada dia. Berterima kasih minimal kepada mereka dan menunjukkan wajah yang penuh senyuman bahagia bahwa saya senang sekali sudah dibantu oleh mbak ini. Meskipun memang tugas dia untuk membantu orang lain, tapi karena kita sudah dibantu, maka kita harus berterima kasih kepada mereka. Belum lagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang pernah menolong saat kita susah, saat kita sakit mereka datang. Saat kita susah mereka memberikan bantuan, apapun yang mereka bantu, tenaga, pikiran, dan sebagainya, mereka bantu kita. Kita doakan mereka. Balas kebaikan mereka dengan yang lebih baik lagi. Balas kebaikan mereka dengan lebih baik lagi. Usahakan setiap hari selalu ada doa kepada orang-orang yang pernah membantu kami, membantu keluarga kami, baik dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan hartanya, atau dengan doanya. Yang kita nggak pernah tahu, ternyata banyak orang mendoakan kita. Kita pikir mereka tidak pernah membantu kita dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Tapi ternyata mereka membantu kita, sangat sering mendoakan kita. Kita doakan orang-orang yang seperti itu. Nah, dengan berbuat baik kepada orang-orang yang sering membantu kita, maka hidup kita akan tenang, batin kita akan tenang. Sehingga kita menjalani hidup ini dengan begitu indah. Itu yang kedua. Jaga hubungan dengan orang-orang yang selalu membantu kita. Banyak sekali orang di luar sana yang suka membantu kita. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada orang-orang yang membenci kita. Tidak semua orang baik kepada kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang membenci kita. Kita kan juga bukan orang yang bersih-bersih amat, baik-baik amat. Ya mungkin saja kita dibenci orang karena ada hal-hal yang buruk dalam diri kita yang membuat mereka gak suka. Jangan kita merasa, wah orang lain selalu salah dan kita pasti benar. Kalau orang membenci kita berarti orang yang salah. No, tidak, bukan begitu. Bisa jadi kita yang salah. Kenapa kita harus berterima kasih kepada mereka? Karena mereka menunjukkan kesalahan kita. Kita jadi tahu, oh ternyata aku masih begini. Ternyata aku masih seperti ini. Ternyata masih banyak hal-hal yang buruk dalam diriku sehingga membuat orang lain membenci saya. Jadi orang lain itu, orang yang membenci kita adalah orang yang membuka mata kita untuk melihat kekurangan diri. Maka kita harus berterima kasih kepada mereka. Kemudian, orang-orang yang membenci kita itu juga adalah orang-orang yang secara tidak sadar telah menjadi orang yang mendidik kita untuk sabar. Mendidik kita untuk ikhlas terhadap apa yang terjadi. Jadi dengan perilaku mereka itulah kita coba untuk bersabar. Kita untuk ikhlas. Jadi sayang sekali kalau ternyata ada orang membenci kita dan menjadikan kita orang yang balas membenci. Sayang sekali. Orang benci kita, justru itu kita jadikan pelajaran kita untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Dengan kita dibenci oleh orang lain, kita jadi sabar. Kita jadi koreksi diri. Kita
kita menjadi ikhlas bahwa tidak semua hal-hal yang kita inginkan, yang kita harapkan, kita sukai sama dengan keinginan orang lain. Jadi jangan sampai orang-orang yang membenci kita membuat kita menjadi rusak atau justru menjadi pembenci juga. Jangan. Jadikan orang lain yang membenci kita itu sebagai media untuk kita berbuat baik, sabar dan ikhlas. Jadi kita harus sayangi orang itu. Kita doakan mereka. Jangan kita katakan, kita doakan supaya mereka baik. Tidak, terima kasih kepada orang-orang yang membenci kita. Karena dengan kebencian mereka membuka pikiran saya, membuka hati saya, membuka jiwa kita untuk lebih terbuka, lebih meningkat kesabaran dan keikhlasan. Akhirnya dengan kita mencintai 3 orang ini, maka ini jadi perwakilan untuk kita mencintai semua orang. Ingatlah, dengan mencintai, peduli kepada 3 orang ini. Orang tua, orang yang membantu kita, orang membenci kita. Yakinlah teman-teman, bahwa kita akan bahagia di sepanjang hidup kita. Bahagia di seumur hidup kita. Tenang hati ini. Menghadapi segala persoalan hidup ini, kita selalu melihatnya dengan jernih hati, jernih pikiran. Selalu mendapatkan ketenangan di dalam hidup kita. Karena apa? Hubungan kita dengan manusia baik. Ukuran hubungan baik kita dengan Tuhan adalah tampak pada hubungan kita kepada manusia. Demikian sharing saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bahagia di seumur hidup kita. Terima kasih. Sampai jumpa.